Perbedaan utama antara delik umum dan delik aduan. Sebelum kita mulai, tidak ada salahnya saya kembalikan menyinggung perihal apa itu ilmu hukum. Ilmu hukum adalah ilmu tentang prediksi. Prinsip atau filosofi ini tidak dikenal di Indonesia dan hanya dapat kita temukan di negara-negara dengan budaya hukum common law. Sering saya sampaikan, tidak mungkin ada keadilan bila tiada kepastian hukum. Menurut Anda, mungkinkah adanya keadilan bila antar putusan saling berdisparitas? Kini mari kita bahas tentang apa itu delik umum dan delik aduan. Kita mulai dari delik umum. Singkatnya, pihak korban yang sekalipun tidak melaporkan, maka pihak penyidik berhak dan berwenang secara proaktif untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan meneruskan berkas perkara pemidanaan terhadap pelakunya kepada kejaksaan untuk mendakwa. Masyarakat umum pun berhak untuk turut melaporkan. Jadi, korban di sini bersikap pasif, tidak wajib melaporkan. Contoh, pembunuhan, perampokan, pidana asusila, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk dalam bahasan tentang delik aduan. Secara singkat, pihak korban memiliki hak untuk melaporkan atau untuk tidak melaporkan. Definisi hak dalam terminologi hukum dimaknai sebagai sesuatu yang sifatnya tentatif atau fakultatif. Tidak wajib, tapi sifatnya pilihan, opsional. Jika korban melaporkan, maka statusnya bukan sebagai penggugat, bukan sebagai penuntut, namun sebagai saksi korban. Selain korban, baik masyarakat umum maupun penyidik tidak berhak menyidik tanpa didahului aduan dari pihak korban. Karenanya, pihak penyidik di sini bersifat pasif dan korban aktif untuk melaporkan kejadian pidana yang menimpanya. Contoh, bila korban penipuan ataupun tindak pidana penggelapan, sang korban memilih untuk tidak melapor, maka penyidik sekalipun tidak berwenang untuk melakukan proses penyidikan, terlebih sampai ke tahap penuntutan oleh kejaksaan. Sekarang kita beralih pada studi kasus. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi pada tahun 2017 pernah memutus perkara pidana terhadap seorang terdakwa, di mana terdakwa mendalilkan sudah membuat perdamaian dengan pihak korban pelapor. Terhadap tuntutan jaksa yang kemudian menjadi putusan pengadilan negeri adalah sebagai berikut. Kita buka dengan pertimbangan hukum pengadilan negeri. Majelis hakimnya menyatakan, menimbang bahwa lepas dari keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa, bahwa kemudian perkara akuo terjadi perdamaian, di mana saksi korban akan menjualkan aset terdakwa berupa bla 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 bla. Menimbang bahwa memang ada peristiwanya, tetapi dengan perdamaian tersebut, perkara ini menjadi perkara perdata, bukan perkara pidana. Mengadili, menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Menyatakan terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Jaksa kemudian mengajukan kasasi. Untuk itu, Mahkamah Agung sebelum membuat putusan
terlebih dahulu membuat pertimbangan hukum sebagai berikut. Bahwa sesuai fakta dalam persidangan, terdakwa sendiri menyatakan dalam persidangan bahwa benar memang ada perjanjian perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa. Bahwa seandainya benar terdapat perdamaian untuk saling berprestasi korban dan terdakwa, perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum. Laporan terdakwa untuk kasus-kasus penganiayaan dan pemalsuan adalah merupakan delik umum, bukan delik aduan, sehingga tidak bisa dicabut. Apanya yang tidak bisa dicabut? Tidak bisa dicabut ialah laporan atau aduannya dari korban. Ketika korban telah melaporkan atau mengadukan penganiayaan ataupun pemalsuan, apapun itu alasannya, ada perdamaian ataupun tidak ada perdamaian antara korban dan pelaku, delik pidana tetap berjalan. Inilah yang disebut sebagai delik umum, bukan delik aduan. Tiba pada amar putusannya, Mahkamah Agung mengkoreksi putusan pengadilan negeri, kemudian mengadili sendiri. 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara. Sekarang kita bahas kenapa sih kok pemalsuan itu dikategorikan sebagai delik umum, bukan delik aduan. Jika kita menelaah secara kulit, kita akan berasumsi pemalsuan itu sepertinya delik aduan. Ternyata, jika kita dalami lebih lanjut, pemalsuan adalah delik umum. Mengapa? Setelah kita coba selidiki, pemalsuan ternyata tergolong sebagai delik formil, bukan delik material. Delik formil bermakna tidak harus menunggu jatuh korban terlebih dahulu agar hukum pidana bisa tampil eksis supremasinya. Karenanya, sekalipun belum timbul akibat berupa adanya kerugian bagi pihak korban, negara lewat aparatur penegak hukumnya dapat langsung menindak pelakunya. Karenanya, dalam delik formil tidak harus terlebih dahulu ada korban yang mengalami kerugian. Sekarang kita alihkan bahasan kita perihal delik penipuan. Penipuan termasuk dalam kategori delik material. Artinya apa? Artinya dibutuhkan fakta hukum telah adanya jatuh korban yang mengalami kerugian oleh perbuatan pelaku penipuan sebagai syarat mutlak dapat dipidananya pelaku. Konsekuensinya apa? Karena penipuan tergolong delik material, tidak mengherankan bila penipuan kemudian dimasukkan dalam kriteria delik aduan, yakni aduan atau laporan dari korban yang mengalami kerugian. Menjadi tidak mengherankan pula, berulang kali terjadi modus penipuan skema ponzi berkedok perusahaan travel di mana ribuan jemaah menjadi korban yang merugi. Skema ponzi itu skema gali lubang tutup lubang. Negara selalu terlambat di sini untuk menindak pelakunya di saat segalanya sudah terlambat karena kerugian terjadi secara masif. Percuma negara tuh hadir ketika segala sesuatu sudah terlambat. Idealnya, ini menurut saya ya, terhadap modus penipuan berskala masif, negara perlu hadir lewat aparatur penegak hukumnya dengan tidak harus menunggu jatuh korban terlebih dahulu. Telah jatuh satu orang korban aja, itu artinya sudah sangat terlambat. Mestinya negara bersifat preventif, bukan menunggu
kasus-kasus penipuan skala masif susah untuk kuratifnya. Itulah salah satu kerugian pemilahan secara teoritis, mana yang merupakan delik umum dan mana yang merupakan delik aduan. Sekarang kita bahas perihal monopolistik penyidik kepolisian untuk melimpahkan berkas perkara pidana ke tahap penuntutan. Kita nggak bisa sebagai korban langsung kumpulin segala bukti, ngajuin berkas perkara pemidanaan ini kepada kejaksaan. Semua ini dimonopolistik oleh PNS ataupun kepada pihak kepolisian. Karena aparatur sipil negara tuh memegang hak monopolistik untuk menyelidiki dan menyidik suatu tindak pidana. Maka lahirlah peluang abuse of power berupa aksi kolusi, transaksional perkara, hingga pengabaian ataupun penelantaran terhadap aduan atau laporan korban pelapor. Seolah-olah korban itu lebih merasa butuh dan pihak penyidik ini merasa sangat penting, orangnya sangat penting. Sehingga terjadi posisi dominan yang timpang antara pihak penyidik dan pihak pelapor atau pihak korban. Seolah-olah kesannya korban menjadi mengemis-ngemis kepada pihak penyidik agar si pelaku dipidana. Upaya hukum sebetulnya ada untuk terhadap pengabaian ataupun penelantaran. Namanya pra-peradilan, terlebih terutama jika terhadap kasus diterbitkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Tetap saja, secara politis, tidak menutup fakta empirik dan yuridis bahwa kepolisian itu memonopoli ranah pidana. Pertanyaannya selalu saya kemukakan kepada klien yang bertanya tentang penelantaran dan pengabaian laporan mereka. Beranikah Anda bertarung dalam ranah politis? Anda butuh ini polisi, karena dia monopoli kewenangan mengajukan perkara pidana ke tahap penuntutan, ke kejaksaan. Sekarang kita beralih terhadap fakta beralih terjadinya pengabaian serta penelantaran aduan ataupun laporan yang diajukan korban pelapor. Tidak perlu menyuap aparatur penegak hukum yang justru mengabaikan kewajiban tugasnya. Sebelum penggunaan senjata api dan main hakim sendiri dimonopolisir oleh negara, setiap individu memiliki hak untuk itu. Jadi, dulu itu, sebelum adanya hukum negara, kita, Anda, saya, semua orang, itu berhak pakai senjata tajam, pakai senjata api, main hakim sendiri, dan lain sebagainya. Kini, sejak hukum negara terbit, semua hak kita itu dirampas oleh negara. Selebihnya adalah hak-hak yang bersifat residu, seperti hak mencari nafkah, hak bernafas, hak untuk berkeluarga, hak untuk berserikat, hak untuk berorasi, dan lain sebagainya. Namun, banyak hak-hak kita yang sejatinya dirampas oleh hukum negara. Solusinya apa? Solusinya, ya meskipun saya seorang konsultan hukum, tapi saya nggak selalu bicara soal hukum sebetulnya. Kita nggak banyak bisa kita selesaikan dalam ranah hukum. Ada banyak hal yang lebih baik kita selesaikan di luar ranah hukum. Contohnya adalah ini. Biarkanlah hukum karma yang menjadi hakim dan eksekutornya. Bahkan kita nggak perlu mengadu, gitu. Kita nggak perlu melapor. Mereka tuh kan kerja sendiri hukum karma, hakim dan eksekutornya. Sekarang kita beralih pada isu yang juga sama fenomenalnya, perihal monopolistik kewenangan menuntut jaksa penuntut umum. Pernah terjadi Kejaksaan Negeri menuntut seorang terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan, sebagaimana dakwaan penuntut umum. Namun ada komanya, inilah komanya. Akan tetapi, perbuatan tersebut bukan tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Ini yang dialami oleh klien saya.
klien saya melaporkan tindak pidana penipuan terhadap seseorang yang dijadikan sebagai terlapor, namun pihak kejaksaan membuat rumusan tuntutan dengan bunyi seperti ini. Karena rumusan tuntutan jaksa penuntut umumnya sudah seperti itu, pengadilan negeri kemudian mengabulkan seluruh tuntutan jaksa yang bunyinya ya seperti itu juga. Klien saya kemudian berkata atau bertanya pada saya, "Pak Heri, apanya lagi nih perlu dikasasi? Toh pengadilan negeri sudah mengabulkan seluruh yang dituntut oleh jaksa." Saya pikir, benar juga nih omongan klien. Jika begitu, untuk apa ya semua tuntutan ini? Nah, klien saya bertanya lagi seperti itu. Saya pun nggak bisa menjawab. Klien kemudian bertanya, "Pak Heri, bisa nggak nih hukum acara pidana kita uji material? Jangan jadi monopolistik dari jaksa." Saya katakan, Mahkamah Konstitusi kita itu bukan sesuatu yang sifatnya ideal. Kita udah lihat sendiri dengan mata kepala kita. Banyak putusan-putusan yang mestinya dikabulkan, namun ditolak. Yang semestinya ditolak, dikabulkan. Nah, kita lihat nih isu yang sangat sensitif. Boleh nggak sih seseorang sipil menuntut di persidangan menggantikan posisi jaksa? Ini sebetulnya isu klasik yang pernah dikemukakan oleh Suciwati, istri dari almarhum Munir, ketika mendapati rumusan dakwaan terhadap terpidana pembunuhan berencana terhadap Munir disusun secara tidak sempurna. Tetap saja pihak jaksa menyatakan, ini hak mutlak kami, monopoli kami merumuskan dakwaan. Sipil tidak boleh menuntut, sekalipun itu adalah istri dari korban. Inilah gilanya hukum kita. Jika kewenangan monopolistik penuntutan oleh kejaksaan dihapus, sehingga korban atau keluarga korban berhak melakukan penuntutan secara mandiri dan swadaya, maka dapat dipastikan lembaga kejaksaan akan gulung tikar. Dan di dalam berbagai artikel saya udah tantang. Berani nggak wahai kau, Jaksa Agung, Kejaksaan, buka open kepada publik, kepada sipil untuk juga bisa melakukan penuntutan. Kamu jangan monopolistik ini kewenangan. Saya berani jamin ini akan gulung tikar kejaksaan kalau berani menerima ketantangan saya. Aduan pidana delik aduan, kapankah dapat dicabut oleh pelapor? Atau dalam tahap apa sajakah dapat dicabut oleh pelapor? Sudah terdapat jurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung RI bahwa korban pelapor berhak mencabut laporan ataupun aduan yang pernah diajukannya, baik masih dalam tahap penyidikan, penuntutan di persidangan, bahkan dalam tahapan upaya hukum kasasi. Mengapa? Mahkamah Agung RI menegaskan penegakan hukum pidana bersifat ultimum remedium, yang artinya jika bisa diselesaikan baik-baik, untuk apalah pidana ini.